Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya teman-teman dalam pembahasan proses termal, masih bagian sterilisasi, tapi ini kita akan membahas terkait ultra high temperatur atau aseptic process. Prinsip dasar dari si UHT ini. UHT atau Ultra High Temperature atau Aseptic Processing adalah sistem sterilisasi di mana produk disterilisasi terlebih dahulu, kemudian diisi ke dalam kemasan yang sudah disterilkan di bawah kondisi lingkungan yang aseptik. Karena tidak ada hambatan penetrasi panas dari kemasan seperti pada retorting, maka memungkinkan penggunaan suhu yang sangat tinggi dan waktu sangat singkat. Contoh kondisinya di 135 sampai 150 derajat Celcius selama 1 sampai 5 detik. Mengapa suhu lebih tinggi dan waktu lebih singkat bisa digunakan? Nah, pada retorting, waktu proses panjang diperlukan karena panas harus menembus ke pusat produk dalam kemasan. Pada UHT, ini produk cair dipanaskan dalam aliran yang kontinu, lalu transfer panas menjadi sangat efisien karena menggunakan plate atau tubular heat exchanger dan tidak ada titik terdingin atau cold spot statis seperti pada kaleng. Karena reaksi kerusakan zat gizi dan flavor ini mengikuti kinetika orde pertama, maka penggunaan suhu tinggi waktu singkat menghasilkan inaktivasi mikroba optimal, kerusakan nutrisi minimal, dan retensi flavor yang lebih baik. Lalu, bagaimana tahapan proses UHT? Yang pertama ada preheating, kedua ada sterilisasi cepat, ketiga ada flash cooling, yang keempat pengisian aseptik dalam ruang steril, lalu yang kelima sealing hermetic. Sterilisasi dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama indirect heating, yaitu menggunakan plate atau tubular heat exchanger, dan direct heating, yaitu menggunakan steam injection atau steam infusion. Pada direct heating, uap langsung kontak dengan produk, lalu segera diuapkan kembali ke dalam vacuum chamber untuk mencegah pengenceran. Bagaimana aplikasi si UHT ini? Nah, aplikasi UHT digunakan untuk berbagai produk cair seperti susu, jus buah, konsentrat jus, krim, yogurt cair, wine, salad dressing, telur cair, dan es krim mix. Karena sistemnya ini kontinu ya, maka sangat cocok untuk produk viskositas rendah hingga sedang. Mengapa UHT lebih kompleks dan mahal? Ya, cost and complexity of the plant. Kelemahan utama UHT adalah kompleksitasnya, kompleksitas sistem aseptik. Yang pertama ya, sterilisasi kemasan. Kemasan misalnya karton multilayer seperti Tetra Pak ini harus disemprot H2O2, lalu dikeringkan dengan udara steril dan dirakit dalam ruang steril. Kedua, sterilisasi pipa dan tangki, di mana seluruh sistem terdapat pipe walk, holding tubes, tanks, dan filling heads. Dan ini semua harus disterilisasi, sterilization in place. Yang ketiga, atmosfer harus steril. Ruang pengisian harus memiliki udara berfilter HEPA. Tekanannya positif dan permukaan steril. Lalu keempat, operator harus memiliki keahlian yang tinggi. Nah, kontaminasi kecil dapat menyebabkan kegagalan total pada batch. Maintenance harus sangat presisi dan monitoring validasi sterilisasi wajib dilakukan. Lalu bagaimana dampaknya terhadap kualitas pada susu? Sedikit terjadinya perubahan warna. Lalu yang kedua, flavor lebih cook atau gosong atau masak ya dibandingkan pasteurisasi, tetapi lebih ringan bila dibandingkan dengan retorting. Lalu yang ketiga, denaturasi protein whey.
terjadi 70-90% dan stabilitas penyimpanan suhu ruang berkisaran 6-9 bulan. Jadi kalau kita bandingkan ya teman-teman antara UHT dan retorting, dalam waktu proses UHT ini sangat singkat, kerusakan nutrisi lebih rendah, flavor jauh lebih segar, umur simpan lebih dari 6 bulan pada suhu ruang, dan sifat produknya itu cair. Sementara pada retorting, waktu prosesnya lebih lama, kerusakan nutrisi lebih tinggi, flavornya lebih ke flavor gosong ya, cook flavor, terus umur simpannya sama dengan UHT, lebih dari 6 bulan pada suhu ruang, tapi pada retorting ini produknya ini tadi ya sudah dijelaskan, bisa produk cair, bisa produk padat. Nah, ini kita sudah masuk ke terkait aseptic processing and packaging, konsep, mekanisme, dan implikasinya terhadap mutu. Jadi aseptic processing dan packaging ini merupakan metode pengawetan pangan di mana produk disterilisasi atau dibuat steril secara komersial di luar kemasan. Kedua, kemasan disterilisasi secara terpisah. Dan ketiga, pengisian dan penyegelan dilakukan dalam lingkungan yang aseptik. Dan ini berbeda dengan retorting ya. Retorting ini kan sterilisasi dalam kemasan. Nah, sistem ini memisahkan tahap sterilisasi produk, memisahkan antara tahap sterilisasi produk, tahap sterilisasi kemasan, dan tahap pengisian. Hasilnya adalah produk dengan umur simpan lebih dari 3 bulan pada suhu ruang, tapi seringkali mencapai shelf life-nya itu 6-12 bulan ya, tergantung produk. Mengapa pada metode UHT ini lebih efisien secara termal? Ya, sterilisasi produk dilakukan dengan pemanasan cepat hingga 140 derajat Celcius selama beberapa detik, kemudian segera didinginkan cepat. Karena kerusakan zat gizi ini mengikuti kinetika reaksi orde pertama, demikian juga dengan kematian mikroba, maka proses suhu tinggi dan waktu singkat memberikan keuntungan kinetik. Ya, jadi semakin tinggi suhu, maka nilai D atau D value mikroba semakin kecil, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk inaktivasi mikroba semakin singkat. Sementara itu, banyak vitamin dan komponen sensori memiliki D value yang lebih tinggi daripada mikroorganisme, sehingga penggunaan suhu tinggi waktu singkat menghasilkan 1. Inaktivasi mikroba yang efektif, kedua, retensi nutrisi lebih baik, dan ketiga, kerusakan flavor minimal. Dan ini ya ada tahapan-tahapan terkait teknis proses aseptik. Yang pertama ada sterilisasi produk, yaitu kita lakukan pemanasan cepat. Ini bisa dilakukan dengan steam injection, steam infusion, maupun tubular atau plate heat exchanger. Lalu yang kedua ada rapid cooling, menggunakan flash cooling melalui vacuum chamber, serta menghentikan reaksi kimia dan denaturasi berlebih. Yang ketiga sterilisasi kemasan, dengan menggunakan hidrogen peroksida H2O2, bisa juga dengan uap panas atau UV irradiation, tapi penggunaan iradiasi UV ini terbatas. Lalu yang terakhir, yang keempat, pengisian aseptik yang dilakukan dalam ruang dengan udara steril, bertekanan positif, dan permukaan yang telah disterilisasi. Di sini ada airtight seal. Pentingnya airtight seal, jadi setelah pengisian, kemasan segera disegel secara hermetik untuk mencegah rekontaminasi mikroba, lalu menghindari masuknya oksigen, serta menjaga tekanan internal. Jadi segel kedap udara ini memungkinkan produk bertahan minimal 3 bulan pada suhu ruang tanpa pendinginan. Nah, keunggulan utama dari aseptic processing yaitu shelf life-nya panjang tanpa refrigerasi. Yang kedua, retensi zat gizi dan komponen bioaktif ini lebih baik. Ketiga, flavor lebih mendekati produk segar. Lalu yang keempat, energi lebih efisien dibandingkan retorting dan cocok untuk produk cair dan semi cair. Bagaimana dampak terhadap kualitas zat gizi dan fungsionalnya?
Karena waktu pemanasan sangat singkat, maka kerusakan vitamin C dan B lebih rendah dibandingkan sterilisasi dalam kemasan. Yang kedua, reaksi melat minimal. Ketiga, denaturasi protein terkendali. Dan keempat, pigmen lebih stabil. Oke, bagaimana perubahan warna pada UHT versus sterilisasi komersial atau tradisional canning teknik? Nah, warna pangan ditentukan oleh pigmen alami seperti mioglobin, klorofil, karotenoid, antosianin, serta betalain, dan reaksi kimia seperti maillate dan karamelisasi. Intensitas perubahan warna sangat dipengaruhi oleh kombinasi suhu dan waktu pada proses termal. Perbedaan utama antara si UHT dan canning tradisional terletak pada lamanya paparan panas yang menentukan tingkat degradasi pigmen dan reaksi pencoklatan non-enzimatik. Yang pertama kita bahas dulu terkait UHT. Ya, pada UHT pigmen daging mengalami perubahan struktur. Tetapi oksimioglobin atau pigmen yang menyebabkan merah cerah pada daging ini dapat berubah. Namun paparan panas yang sangat singkat membatasi reaksi maillate dan karamelisasi. Karena waktu proses hanya beberapa detik, maka pembentukan pigmen coklat akibat reaksi gula dan protein relatif minimal dibandingkan dengan canning. Kedua, karotenoid dan betanin. Karoten relatif stabil terhadap panas singkat. Dan betanin pigmen merah pada buah bit juga cukup tahan terhadap perlakuan UHT. Akibatnya warna orange atau merah tetap cerah dan degradasi oksidatif lebih kecil. Lalu yang ketiga ada klorofil dan antosianin. Pada UHT, retensi klorofil lebih baik karena degradasi menjadi peofitin lebih terbatas. Antosianin ini lebih stabil ya karena paparan panas yang singkat. Namun untuk stabilitas pigmen ini tetap dipengaruhi oleh pH dan keberadaan oksigen. Susu. Pada susu UHT terjadi peningkatan kecerahan yang disebabkan oleh denaturasi protein whey, perubahan struktur misel kasein, dan interaksi protein lemak yang meningkatkan hamburan cahaya. UHT sendiri hanya menghasilkan pencoklatan yang sangat ringan karena waktu pemanasan yang singkat. Lalu bagaimana perubahan warna terhadap traditional canning atau sterilization in container ya? Dan ini dampaknya lebih signifikan. Sterilisasi dalam kemasan 110 sampai 121 derajat Celcius selama beberapa menit menghasilkan perubahan warna lebih nyata karena waktu pemanasan lebih lama dan reaksi kimia berlanjut selama penetrasi panas. Ini contoh yang pertama, susu steril dalam kemasan. Perubahan warna disebabkan oleh karamelisasi laktosa dan reaksi maillate antara laktosa dan protein. Sehingga hasilnya warna sedikit lebih krem dan flavor. Lalu yang kedua, buah dan sayuran. Pada canning, klorofil akan terdegradasi menjadi peofitin, warna hijau menjadi hijau zaitun. Lalu antosianin dapat terdegradasi dan karotenoid mengalami isomerisasi dan teroksidasi. Akibatnya apa? Kehilangan warna cerah alami dan produk tampak lebih kusam. Ini yang ketiga ya, adanya reaksi logam dengan pigmen. Jadi selama penyimpanan ion Fe atau Sn atau stannum dari kemasan kaleng dapat bereaksi dengan antosianin. Dan ini membentuk kompleks berwarna ungu atau keabu-abuan. Dan ini sering menyebabkan perubahan warna sekunder pada produk kalengan selama penyimpanan. Keempat, daging kaleng. Pigmen merah oksimioglobin mengalami oksidasi menjadi matte mioglobin coklat. Jadi ada oksimioglobin, ini Fe yang berikatan dengan Fe2+, dia mengalami oksidasi sehingga menjadi matte mioglobin. Jadi mioglobinnya ini berikatan sama Fe3+ ya. Fe2+-nya teroksidasi menjadi Fe3+, sehingga terjadilah perubahan warna dari warna merah menjadi warna coklat.
Selain itu, reaksi Maillard dan karamelisasi juga berperan dalam warna coklat yang khas pada daging steril. Jadi kita bisa lihat ya perbedaan antara UHT dan sterilisasi. Pada waktu pemanasan, UHT sangat singkat, pada canning waktu pemanasannya lama. Reaksi Maillard yang terjadi pada UHT minimal, karamelisasi minimal, degradasi klorofil jauh lebih kecil, stabilitas antosianin lebih baik, dan perubahan warna susu lebih putih. Sementara pada sterilisasi retort atau canning, reaksi Maillard terjadi secara signifikan, karamelisasi juga, degradasi klorofil jauh lebih besar, stabilitas antosianin menjadi lebih rendah, dan pada perubahan warna susu menjadi sedikit kecoklatan. Lalu kenapa sih perbedaan ini terjadi? Nah, reaksi pencoklatan ini kan mengikuti kinetika suhu dan waktu. Walaupun suhu UHT lebih tinggi, waktu pemprosesan sangat singkat sehingga membatasi total kerusakan. Sementara pada sterilisasi kontainer atau canning ini suhu sedikit lebih rendah, tetapi waktu paparan panasnya ini sangat lama sehingga total beban panas lebih tinggi. Lalu akibatnya degradasi pigmen menjadi lebih besar. Dan apa dampaknya pada kualitas produk? UHT jauh lebih dapat mempertahankan warna alami. Yang kedua, canning menghasilkan warna lebih gelap atau kusam. Ketiga, interaksi kemasan produk lebih signifikan pada sterilisasi atau tradisional canning teknik, dan UHT menghasilkan produk dengan penampilan lebih segar. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana sih pengaruh UHT dan sterilisasi terhadap flavor dan aroma? Perubahan flavor yang terjadi selama pemanasan ya, terutama disebabkan oleh reaksi kimia suhu tinggi terhadap protein, lipid, dan karbohidrat. Intensitas perubahan sangat ditentukan oleh kombinasi suhu dan waktu, keberadaan oksigen, serta komposisi matriks pangan. Dan di sini kita bisa tahu ya perbedaan utama antara UHT dan canning tradisional, yaitu terletak pada besarnya akumulasi reaksi kimia yang terjadi selama proses. Pada UHT processing ini pada sistem aseptik pemanasan berlangsung sangat cepat, pendinginan cepat, menghentikan reaksi lanjutan, dan kontak dengan oksigen minimal, terutama pada produk deaerated. Akibatnya flavor alami susu lebih terjaga, aroma buah lebih segar, senyawa volatil tidak banyak hilang, dan pembentukan senyawa Cook atau gosong ini relatif rendah. Walaupun terjadi sedikit denaturasi protein dan reaksi Maillard, ini terjadinya tuh ringan ya. Total perubahan flavor jauh lebih kecil dibandingkan canning. Sementara pada canning, tradisional canning ini perubahan kompleks dan lebih intens. Karena waktu pemanasannya lebih lama, terjadi akumulasi berbagai reaksi kimia kompleks. Yang pertama pada daging kalengan. Ya, perubahan flavor pada daging kaleng disebabkan oleh dekarboksilasi asam amino. Asam amino kehilangan gugus CO2 sehingga membentuk amina dan senyawa volatil baru yang mempengaruhi aroma. Kedua, degradasi protein, pemecahan protein yang menghasilkan peptida dan asam amino bebas. Ini dijadikan substrat untuk reaksi Maillard. Ketiga, reaksi Maillard, interaksi gula prereduksi dan asam amino menghasilkan senyawa heterosiklik, pyrazins, furans, dan aroma panggang atau kecoklatan. Lalu ada karamelisasi karbohidrat ya, sehingga terjadilah pembentukan furfural dan hidroksimetil furfural. Lalu ada oksidasi dan dekarboksilasi lipid. Oke, FYI, furfural dan hidroksimetil furfural ini memberikan aroma manis karamel atau kadang burn ya. Lalu yang oksidasi dan dekarboksilasi lipid nih, lemak mengalami oksidasi menjadi aldehid, lalu terjadi pembentukan keton sehingga senyawa menjadi tengik. Hasil akhirnya flavor daging kaleng lebih kuat, matang, dan kadang sedikit overcooked.
Lalu yang kedua, pada buah dan sayuran. Perubahan flavor disebabkan oleh degradasi aldehid dan keton alami terjadi dan disebabkan juga oleh volatilisasi senyawa aroma, reaksi ulang senyawa volatil, dan transformasi gula dan asam organik, di mana senyawa yang terlibat antara lain aldehid, keton, lakton, asam amino, dan asam organik. Hasilnya apa? Aroma segar menjadi berkurang. Muncullah aroma yang buah yang telah masak gitu ya, serta intensitas fruity notes menjadi menurun. Lalu yang C, susu steril, flavor gosong atau flavor masak pada susu steril ini disebabkan oleh denaturasi protein whey. Ya, protein whey seperti beta-laktoglobulin terdenaturasi dan melepaskan gugus sulfhidril, membentuk hidrogen sulfida dan senyawa sulfur volatil. Dan ini memberikan aroma sulfur yang ringan. Lalu yang kedua disebabkan oleh transformasi lipid, ya, pembentukan lakton dan metil keton, di mana senyawa ini memberikan aroma creamy cook. Karena waktu proses lama, akumulasi senyawa ini jauh lebih besar dibandingkan UHT. Lalu bagaimana sih mekanisme kinetik di balik perbedaan ini? Nah, jadi ya reaksi pembentukan flavor ini mengikuti kinetika suhu dan waktu. Walaupun UHT menggunakan suhu yang lebih tinggi, waktu yang sangat singkat membatasi pembentukan produk reaksi sekunder. Sebaliknya pada tradisional canning teknik atau sterilisasi, waktu lama memungkinkan reaksi bertahap, lalu yang kedua akumulasi produk intermediate, dan ketiga interaksi lanjutan antar senyawa volatil. Sehingga hasilnya adalah profil flavor yang lebih kompleks tetapi kurang segar. Bagaimana implikasinya terhadap mutu sensori? Ya, yang pertama, UHT menghasilkan flavor lebih mendekati produk segar. Canning menghasilkan flavor matang atau steril khas. Yang ketiga, produk kaleng sering memiliki signature cook note. Jadi kayak ada aroma-aroma gosong gitu ya. Lalu yang keempat, UHT lebih cocok untuk produk premium dengan target fresh like flavor. Jadi kalau teman-teman pengen tahu contohnya, teman-teman bisa cicipi ya susu pada Bear Brand, susu sterilisasi Bear Brand dengan susu UHT-nya punya Ultra Jaya seperti itu. Itu sebagai contohnya ya teman-teman. Lalu kita lanjut bagaimana sih pengaruh UHT dan sterilisasi terhadap tekstur atau viskositas. Jadi tekstur dan viskositas pangan selama proses termal dipengaruhi oleh perubahan pada protein, polisakarida struktural seperti pektin dan hemiselulosa, patin, dan sistem koloid. Intensitas perubahan sangat ditentukan oleh lamanya paparan panas dan mekanisme transfer panas. Pertama, UHT processing. Susu dan jus buah pada produk cairan diproses secara aseptik, viskositas relatif tidak berubah. Alasannya apa? 1. Waktu pemanasan hanya beberapa detik. 2. Tidak cukup waktu untuk agregasi protein besar-besaran. 3. Tidak terjadinya degradasi polisakarida signifikan. Lalu yang keempat, struktur sistem koloid relatif stabil. Pada susu, ya, pada susu ini terjadi denaturasi protein whey, namun interaksi dengan misel kasein bersifat terbatas dan tidak terjadi koagulasi signifikan. Lalu yang kedua, buah dan sayuran potong dalam sistem aseptik. Tekstur menjadi lebih lunak dibandingkan dengan bahan segar, tetapi jauh lebih keras dibandingkan produk kalengan. Dan penyebab pelunakan ini adalah solubilisasi pektin. Ya, pektin yang semula berperan sebagai lem antar sel mulai terlarut. Lalu yang kedua, hilangnya tekanan turgor sel. Nah, pemanasan merusak membran sel sehingga air keluar dari vakuola sehingga tekanan internal menurun. Namun karena waktunya singkat, hidrolisis pektin menjadi terbatas, hemiselulosa relatif utuh, dan struktur jaringan masih cukup kompak. Lalu bagaimana pengaruh
sterilisasi terhadap tekstur pada tradisional canning teknik ini. Yang pertama, daging kaleng. Perubahan tekstur disebabkan oleh dua mekanisme utama. Yang pertama, koagulasi protein. Ya, protein miofibrillar ini mengalami denaturasi dan teragregasi sehingga membentuk jaringan padat. Namun terjadi penurunan water holding capacity dan air keluar dari jaringan sehingga tekstur menjadi lebih kering atau padat. Yang kedua, adanya hidrolisis kolagen. Kolagen pada jaringan ikat terdegradasi menjadi gelatin. Akibatnya daging menjadi lebih empuk, struktur serat melemah, dan pada proses lama ini bisa terlalu lunak. Kedua, buah dan sayuran. Nah, pelunakan lebih signifikan dibanding UHT karena terjadinya hidrolisis pektin. Pektin ini terdegradasi sehingga hilangnya kohesi antar sel. Kedua, gelatinisasi pati. Nah, pada produk berpati seperti kentang dan jagung, granula pati menyerap air lalu dia mengembang sehingga struktur menjadi lunak. Lalu yang ketiga, solubilisasi hemiselulosa. Komponen dinding sel mulai terlarut sehingga jaringan kehilangan kekakuan. Terakhir, hilangnya turgor. Sama seperti UHT tetapi berlangsung lebih lama dan lebih parah. Hasil akhirnya, tekstur lembek dan struktur jaringan kurang terdefinisi. Lalu ketiga, produk susu steril dalam kemasan. Jadi pada canning susu terjadi modifikasi kappa kasein, interaksi dengan ion kalsium meningkat, dan sensitivitas terhadap presipitasi kalsium naik. Akibatnya viskositas sedikit meningkat, resiko koagulasi selama penyimpanan lebih besar dan dapat terjadinya potensi edge thickening. Bagaimana efek UHT dan sterilisasi terhadap kandungan gizi? Ya, jadi perubahan nilai gizi selama proses sterilisasi termal sangat dipengaruhi oleh suhu dan waktu pemanasan, kelarutan vitamin, ya, larut air versus larut lemak. Ketiga, adanya media cair seperti brine atau sirup dan sensitivitas spesifik tiap vitamin terhadap panas dan oksidasi. Karena sebagian besar degradasi vitamin mengikuti kinetika orde pertama, maka total beban panas sangat menentukan besarnya kehilangan zat gizi. Oke, jadi pada canning atau sterilisasi dalam kemasan, kehilangan vitamin larut air ya pada buah dan sayuran kaleng, kehilangan signifikan terjadi pada vitamin C dan vitamin B kompleks tertentu karena adanya leaching. Jadi vitamin larut air berpindah ke air garam dan atau sirup gula. Jadi jika cairan tersebut dikonsumsi, kehilangan bersih menjadi lebih kecil, namun bila dibuang, kehilangan zat gizi menjadi signifikan. Lalu alasan yang kedua, kerusakan termal. Vitamin C sangat sensitif terhadap suhu tinggi, oksigen, serta pH netral alkali. Jadi sterilisasi dalam kemasan menyebabkan degradasi yang lebih besar dibandingkan UHT. Lalu yang kedua, ini ya, untuk produk yang kedua, peningkatan nilai gizi pada produk kedelai daging. Pada produk steril berbasis kedelai, tripsin inhibitor dalam kedelai merupakan faktor anti nutrisi, dan proses sterilisasi menurunkan stabilitas dan aktivitas inhibitor tersebut, sehingga daya cerna protein menjadi meningkat, nilai biologis protein bertambah, dan bioavailabilitas asam amino meningkat. Dan dalam kasus ini pemanasan justru memperbaiki kualitas zat gizi. Ketiga, aseptic processing ya, karena waktu pemanasan sangat singkat, kehilangan nutrisi jauh lebih kecil dibandingkan canning. Untuk daging dan sayuran aseptik, vitamin yang dapat mengalami kehilangan seperti vitamin B1 tiamin dan piridoksin vitamin B6. Nah, tiamin relatif lebih sensitif terhadap panas tinggi terutama pada pH netral. Namun, vitamin lain relatif stabil dan tidak terjadi leaching yang besar karena tidak ada brine berlebih dalam kemasan. Lalu bagaimana dengan susu aseptik atau UHT? Pada susu UHT, kehilangan vitamin sangat kecil, serta lemak, karbohidrat, dan mineral hampir tidak
terpengaruh. Beberapa vitamin yang relatif stabil seperti riboflavin, asam pantotenat, biotin, niacin, dan vitamin B6. Serta vitamin larut lemak seperti ADEK juga relatif stabil terhadap pemanasan singkat. Nah, berikut ya teman-teman perbandingan kehilangan zat gizi pada susu setelah UHT versus sterilisasi dalam botol atau in bottle sterilization, di mana data ini memperlihatkan secara kuantitatif bagaimana kombinasi suhu dan waktu dapat mempengaruhi stabilitas vitamin dan protein. Jadi analisis kehilangan vitamin yang pertama tiamin atau B1 pada UHT dia kehilangannya hanya 10% tapi pada in bottle 35%. Tiamin sangat sensitif terhadap panas dan pH netral. Waktu panjang menyebabkan degradasi lebih besar pada metode in bottle. Yang kedua asam askorbat. UHT kehilangannya atau terdegradasi sebanyak 25% namun pada in bottle 90%. Vitamin C adalah vitamin yang paling sensitif terhadap panas, oksigen, dan ion logam. Sterilisasi dalam botol hampir menghancurkan seluruh vitamin C karena waktunya yang lama dan lingkungan oksidatif lebih besar. Namun, si UHT tetap menyebabkan kehilangan tetapi jauh lebih rendah. Lalu ada yang ketiga vitamin B12 atau cyanocobalamin. Dia pada proses UHT B12 ini terdegradasi 10% namun pada in bottle 90%. Vitamin B12 relatif sensitif terhadap panas berkepanjangan. Kehilangan 90% menunjukkan bahwa pemanasan lama sangat merusak struktur korinoidnya. Asam folat. Pada UHT 10% hilangnya, pada in bottle 50%. Folat cukup sensitif terhadap panas dan oksidasi sehingga kehilangan meningkat pada sterilisasi lama. Lalu ada asam pantotenat, ini tidak mengalami kehilangan signifikan pada kedua metode, artinya vitamin ini relatif stabil terhadap panas dalam matriks susu. Ada juga piridoksin. Contohnya piridoksin UHT dia loss-nya 10%, pada in bottle loss-nya 50%. Vitamin D dan beta karoten stabil pada kedua metode di mana vitamin larut lemak umumnya lebih stabil terhadap panas dibandingkan vitamin larut air. Untuk protein dan asam amino pada UHT ini terjadi loss 12-40%, pada in bottle mencapai 87%. Jadi denaturasi whey protein ini meningkat drastis ya pada pemanasan lama. Tapi harus dicatat dan harus diperhatikan, denaturasi tidak sama dengan kehilangan zat gizi. Denaturasi ini merupakan hanya perubahan struktur tersier atau kuartaner. Pada UHT denaturasinya moderat dan struktur sebagian masih recoverable. Namun pada in bottle denaturasinya hampir secara total dan agregasi protein lebih besar. Di sini ada juga selanjutnya pada lisin dan sistein ya. Ini terjadi degradasi hanya pada in bottle. Penurunan ini berkaitan dengan reaksi Maillard karena adanya lisin yang reaktif dan pada sistin ini terjadi oksidasi sulfur dan ini menunjukkan sterilisasi yang lama mulai mempengaruhi nilai biologis protein. Jadi bisa kita simpulkan UHT jauh lebih baik daripada in bottle. Mengapa? Karena alasannya ini ya pada prinsip berikut, suhu tinggi, waktu singkat lebih menguntungkan dibandingkan suhu sedang tapi waktu paparan panasnya itu lama. Alasannya mikroorganisme kan membutuhkan suhu tinggi untuk inaktivasi. Kedua, vitamin lebih sensitif terhadap waktu yang panjang. Ketiga, pendinginan cepat menghentikan reaksi degradasi. Dan secara kinetika, inaktivasi mikroba memiliki energi aktivasi yang tinggi dan degradasi vitamin memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Sehingga strategi UHT ini dan HTST memaksimalkan keamanan dan meminimalkan kerusakan zat gizi. Ya, jadi kita bisa lihat nih, UHT lebih unggul dalam mempertahankan vitamin. Kerusakan protein lebih rendah, nilai biologis lebih terjaga, dan umur simpan tetap
panjang. Sementara sterilisasi dalam botol memang dia sangat stabil untuk mikrobiologis, namun kerusakan zat gizi lebih besar dan perubahan warna dan flavor lebih nyata. Baik ya teman-teman, penjelasan terkait UHT sudah disampaikan dan sterilisasi sudah disampaikan pada video sebelumnya. Apabila ada teman-teman yang masih belum mengerti, monggo dapat ditanyakan ke saya melalui email fatma.sabanu@vkes.unsika.ac.id. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik proses-proses termal ya, dari blansir, termisasi, pasteurisasi, sterilisasi, dan UHT. Baik ya teman-teman, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.